ada Indomaret loh. Nggak ada. Ya, kalian mau apa nih? Mau dilakukan aja. Iya, tempatnya juga sama. Tahu nggak sih kalau itu mengenai hubungan loyalitas terhadap pandang? Ya, kita mungkin bisa minta penjelasan itu. Pengertian hubungan loyalitas jangka panjang. Hubungan loyalitas jangka panjang mengacu pada hubungan antara individu atau entitas yang ditandai oleh kesetiaan, konsistensi, dan komitmen yang kuat dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konteks ini, arti loyalitas adalah kecenderungan atau komitmen seseorang untuk tetap setia, mendukung, dan terus berhubungan dengan individu atau entitas lain dalam jangka waktu yang panjang, meskipun mungkin ada godaan atau tantangan yang muncul. Bisa dong, kita simak. Menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang adalah hal yang penting untuk dilakukan dalam bisnis. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berikan pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, yang contohnya menawarkan promo, produk, pulsa, dan yang lainnya. Yang kedua, kenali kebutuhan dan keinginan pelanggan. Contohnya menyediakan tempat untuk istirahat atau berhenti sejenak, menyediakan kamar mandi, tempat sampah, CCTV, juga menyediakan pelayanan berupa jasa pengiriman barang. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan. Contohnya memberi sambutan yang ramah dengan menerapkan 5S, salam, sopan, senyum, santun. Yang keempat, berikan insentif dan promosi khusus. Contohnya memberikan brosur dan memasang stand promo. Yang kelima, pertahankan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan bisnis. Contohnya mengganti produk atau barang yang akan mendekati masa expirednya. Yang keenam, jadilah proaktif dalam mengatasi masalah. Contohnya, bila barang yang hilang itu merupakan tanggung jawab dari pihak karyawannya. Dengan melakukan hal-hal tersebut secara konsisten, bisnis akan dapat menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang dengan pelanggan mereka. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang pertama ada faktor psikologis, contohnya kualitas produk, harga yang kompetitif, atau kenyamanan berbelanja di Indomaret ini. Mereka cenderung menjadi pelanggan yang setia dan sering mengunjungi toko tersebut. Yang kedua ada faktor sosial, contohnya pelanggan cenderung terpengaruh oleh keluarga, teman, dan rekan mereka dalam keputusan berbelanja. Jika mereka melihat orang-orang terdekat mereka memilih berbelanja di Indomaret dan memberikan umpan balik positif, itu dapat mendorong mereka untuk memilih toko tersebut juga. Ada juga faktor budaya, contohnya budaya belanja sehari-hari juga mempengaruhi pelanggan dalam memilih tempat berbelanja. Jika pelanggan terbiasa dengan kemudahan dan kenyamanan berbelanja di Indomaret, mereka mungkin akan terus memilihnya sebagai tempat berbelanja rutin.
Yang terakhir ada faktor pribadi. Contohnya, pelanggan mungkin memilih Indomaret ini karena toko ini menyediakan berbagai macam produk yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, produk kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemampuan Indomaret untuk menyediakan beragam produk dapat menjadi faktor menarik bagi pelanggan yang mencari kenyamanan dalam berbelanja di satu tempat. Selain faktor-faktor tadi, faktor ekonomi, teknologi, dan lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan isu lingkungan. Jadi dari sisi yang kami lakukan berusaha masyarakat hubungan loyalitas jangka panjang terhadap perusahaan kita. Betul sekali. Kesimpulannya, hubungan loyalitas jangka panjang adalah hubungan yang ditandai oleh kesetiaan, konsistensi, dan komitmen yang kuat dalam jangka waktu yang panjang. Dalam bisnis, hubungan loyalitas jangka panjang dengan pelanggan dapat dicapai dengan pelayanan yang baik, pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, komunikasi efektif, insentif khusus, menjaga kualitas produk, dan sikap proaktif dalam mengatasi masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi faktor psikologis, sosial, budaya, dan pribadi, serta faktor ekonomi, teknologi, dan lingkungan.